Kali ini saya mau menceritakan pesugihan lodeh pedas Bu Surti di Jawa Tengah. Apakah kalian pernah mendengar cerita ini? Jika belum simak cerita ini dari awal hingga akhir ya, agar kalian tahu ceritanya. Tapi sebelum mulai ceritanya tolong bantu saya subscribe channel ini ya. Like video ini juga ya guys. Oke, kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Tengah, terdapat sebuah warung makan sederhana yang terkenal dengan menu andalannya, lodeh pedas. Warung itu dikelola oleh seorang wanita parubaya bernama Bu Surti, yang hidupnya mendadak berubah drastis beberapa tahun terakhir. Awalnya, warungnya sepi pembeli, hanya dikunjungi oleh segelintir orang. Namun, dalam waktu singkat, warung itu selalu penuh, bahkan hingga larut malam. Bu Surti dikenal ramah dan pandai meracik bumbu, tetapi ada sesuatu yang aneh dari perubahan nasibnya. Beberapa tetangga mulai memperhatikan bahwa aroma lodeh pedas dari warungnya tidak seperti lodeh biasa. Baunya tajam, menggoda, tetapi meninggalkan rasa dingin di tengkuk orang yang menciumnya. Desas-desus pesugihan. Suatu malam, Sardi, seorang pemuda desa yang sering nongkrong di dekat warung Bu Surti, melihat sesuatu yang ganjil. Ia mengaku melihat Bu Surti membawa seember darah ke belakang rumahnya tepat setelah warung tutup. Penasaran? Sardi mencoba mengintip dari celah pagar. Di sana, ia melihat Bu Surti berlutut di depan sesuatu yang menyerupai sesajen. Kepala kambing, bunga-bunga, dan dupa yang masih menyala. Sardi mulai curiga bahwa Bu Surti melakukan pesugihan. Desas-desus pun menyebar cepat. Beberapa warga percaya bahwa warung itu menggunakan penglaris. Namun, karena masakannya begitu enak dan Bu Surti dikenal murah hati, orang-orang memilih menutup mata dan tetap makan di sana. Malam mengerikan. Pada suatu malam Jumat, seorang wanita bernama Mbok Ijah yang tinggal tak jauh dari rumah Bu Surti mendengar suara aneh. Ketukan keras di pintu belakangnya disertai suara tangisan perempuan. Ketika Mbok Ijah membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Namun, ia menemukan secari kain putih dengan bercak darah. Malam itu, Mbok Ijah bermimpi buruk. Ia melihat Bu Surti berdiri di tepi sumur tua dengan mata merah menyala dan senyum menyeramkan. Pagi harinya, Mbok Ijah memutuskan untuk memberanikan diri bertanya kepada Bu Surti. Namun, saat ia tiba di warung, Bu Surti hanya tersenyum dingin. Lodeh pedas. Mbok, hari ini ada yang spesial, katanya. Mbok Ijah merasa merinding. Tetapi ia memaksakan senyum dan pergi tanpa membeli apapun. Kebenaran terungkap. Beberapa hari kemudian, seorang warga bernama Pak Karso, yang bekerja sebagai penggali kubur, menemukan kain kafan yang tidak utuh di kuburan desa. Ia segera melapor kepada kepala desa. Bersama warga, mereka menggali lebih dalam dan menemukan jasad yang sebagian tubuhnya hilang. Warga mulai menghubungkan kejadian ini dengan ritual-ritual aneh yang dilakukan Bu Surti. Malam itu, kepala desa dan beberapa warga memberanikan diri mendatangi rumah Bu Surti untuk mencari tahu. Ketika mereka sampai di sana, Bu Surti tidak menunjukkan tanda-tanda keberadaan. Mereka memutuskan masuk ke dalam rumah yang terkunci. Di dapur, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan, kuali besar berisi lodeh pedas dengan bau amis yang menyengat. Ketika salah satu warga mengaduk isinya, mereka menemukan potongan-potongan kecil yang mirip dengan tulang manusia. Akhir Bu Surti. Keesokan harinya, Bu Surti ditemukan tewas di dekat sumur tua di belakang rumahnya, dengan tubuh yang tak utuh lagi. Warga percaya bahwa ia telah melanggar perjanjian dengan makhluk gaib yang menjadi sumber pesugihannya. Warung itu kini dibiarkan kosong dan menjadi angker. Tidak ada yang berani mendekati, apalagi membuka kembali usaha di tempat tersebut. Desa itu kini kembali tenang. Tetapi kisah tentang lodeh pedas masih diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan agar tidak tergoda menggunakan cara-cara terlarang untuk meraih kekayaan. Karena di balik nikmatnya kekayaan instan, selalu ada harga yang harus dibayar. Kisah setelah kepergian Bu Surti. Warung Bu Surti kini berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Tidak ada yang berani mendekatinya, bahkan di siang hari. Kabarnya, orang-orang yang melewati warung itu saat malam hari sering mendengar suara sendok dan piring yang berdenting, seolah-olah ada yang sedang melayani pelanggan. Beberapa warga juga mengaku mencium aroma lodeh pedas yang menusuk hidung, meski warung itu sudah lama ditutup. Arwah gentayangan. Salah satu kejadian paling menyeramkan menimpa seorang pemuda bernama Heru,
yang memberanikan diri melintasi area warung sepulang dari memancing di sungai. Ketika ia melewati warung, ia mendengar suara wanita memanggil dari dalam, "Mas, mampir dulu, lodehnya masih hangat." Heru tahu warung itu sudah lama kosong, tetapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Ketika ia mendekati pintu warung yang setengah terbuka, ia melihat sesosok wanita berdiri di balik meja dengan senyum lebar. Wajahnya samar tertutup bayangan, tetapi matanya merah menyala. Heru berlari secepat mungkin tanpa menoleh. Tetapi sejak malam itu, ia terus diganggu oleh mimpi buruk yang sama. Dalam mimpinya, ia selalu terjebak di warung itu, dipaksa makan sepiring lodeh pedas yang tak pernah habis. Penyelidikan dukun desa. Kejadian-kejadian aneh ini membuat kepala desa memutuskan untuk memanggil seorang dukun ternama di wilayah itu, Ki Sastro, untuk membersihkan warung Bu Surti. Ki Sastro dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib dan mengusir energi jahat. Ketika Ki Sastro tiba di warung tersebut, ia langsung merasakan hawa berat yang menyesakkan dada. Ia membawa sesajen dan dupa, lalu memulai ritualnya. Dalam meditasinya, ia mengungkapkan bahwa arwah Bu Surti tidak bisa tenang karena ia masih terikat perjanjian dengan makhluk gaib yang dulu memberinya kekayaan. Lebih mengerikan lagi, makhluk itu masih mengincar nyawa warga desa untuk melanjutkan perjanjian yang telah terputus. Ki Sastro memutuskan untuk menutup portal gaib di sumur tua yang menjadi pusat kekuatan mistis Bu Surti. Namun, prosesnya tidak mudah. Ketika Ki Sastro sedang menaburkan garam dan menyiram sumur dengan air suci, tiba-tiba angin kencang berhembus, dan terdengar suara tertawa menyeramkan. Api dari dupa yang menyala tiba-tiba padam, dan salah satu warga yang membantu ritual tiba-tiba pingsan. Ki Sastro berteriak, "Jangan takut, tetap di sini. Kita harus menyelesaikannya malam ini." Ia terus melafalkan doa-doa dengan lantang, meski bayangan hitam mulai bermunculan di sekitar sumur. Setelah beberapa jam yang terasa seperti seabad, akhirnya suara angin dan bayangan menghilang. Ki Sastro menutup sumur itu dengan semen yang telah dicampur dengan mantra khusus. Warung yang ditinggalkan. Setelah ritual itu, suasana di desa perlahan menjadi tenang. Namun, warung Bu Surti tetap tidak disentuh. Beberapa tahun kemudian, pemerintah desa berencana untuk membongkar warung itu dan membangun tempat baru. Namun, setiap kali mereka mencoba, alat-alat berat selalu mengalami kerusakan misterius, dan para pekerja melaporkan melihat bayangan wanita di jendela warung yang sudah lapuk. Akhirnya, warga sepakat untuk membiarkan warung itu begitu saja. Sebuah papan kayu dipasang di depan bangunan dengan tulisan besar, "Dilarang masuk, tempat angker." Kini, warung itu menjadi tempat yang dihindari oleh siapapun yang lewat, terutama saat malam tiba. Pesan moral. Kisah lodeh pedas menjadi peringatan keras bagi warga desa. Pesan ini terus diwariskan kepada anak cucu, jangan pernah mengambil jalan pintas untuk kekayaan, karena yang terlihat manis bisa berujung pahit. Dan ingatlah, ada harga yang terlalu tinggi untuk dibayar dengan jiwa. Namun, bagi mereka yang masih penasaran, suara denting sendok dan aroma lodeh pedas yang menggoda akan tetap menjadi misteri yang membangkitkan rasa takut di malam yang gelap. Kisah penampakan baru. Tahun demi tahun berlalu, tetapi cerita tentang warung lodeh pedas tetap menjadi perbincangan hangat, terutama di malam-malam berkabut ketika suasana desa terasa sunyi. Generasi muda sering menganggap cerita ini sebagai dongeng atau sekadar upaya orang tua untuk menakut-nakuti mereka. Namun, tidak sedikit yang percaya bahwa warung itu memang menjadi sarang energi jahat yang tidak pernah sepenuhnya hilang. Keberanian seorang anak muda. Pada suatu malam, seorang pemuda bernama Widi, yang dikenal sebagai anak pemberani sekaligus keras kepala, merasa tertantang untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah mitos. Bersama 3 temannya, ia merencanakan untuk masuk ke warung itu dan merekam apapun yang mereka temukan di dalamnya. Dengan membawa senter, kamera, dan keberanian setengah matang, mereka pergi ke warung pada malam Jumat Kliwon, waktu yang dipercaya paling rawan terhadap gangguan gaib. Saat mereka tiba di depan warung, udara terasa dingin, lebih dingin daripada biasanya. Papan kayu bertuliskan, "Tempat angker," sudah ditutupi lumut. Tetapi pintu warung yang sudah lapuk itu masih berdiri kokoh. Dengan sedikit ragu, Widi mendorong pintu itu, dan suara berderit keras memecah kesunyian. Teror di dalam warung. Begitu masuk,
Aroma anyir yang menyengat langsung memenuhi udara. Cahaya senter mereka menyoroti meja-meja berdebu dan pecahan piring yang berserakan di lantai. Salah satu teman Widi, Bayu, menunjuk ke arah dapur yang terlihat gelap gulita. "Kita ke sana," bisiknya dengan suara gemetar. Ketika mereka melangkah ke dapur, suasana semakin mencekam. Di tengah-tengah dapur itu, mereka menemukan sebuah kuali besar yang tampaknya masih berisi sesuatu. Dengan rasa ingin tahu, Widi mendekat dan menyorotkan senter ke dalam kuali. Isinya terlihat seperti cairan kental berwarna merah tua. Salah satu dari mereka bergumam, "Itu darah." Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat dari arah ruang depan. Mereka saling berpandangan, bingung dan ketakutan. Langkah kaki itu semakin mendekat, disertai suara cekikikan pelan yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Tanpa pikir panjang, mereka memutuskan untuk lari keluar. Tetapi pintu depan warung yang tadi mudah dibuka kini terasa terkunci rapat. Penampakan Bu Surti. Dalam kepanikan, mereka berbalik ke arah dapur, dan di sanalah mereka melihatnya. Sesosok wanita berdiri di dekat kuali, mengenakan kain lusuh dengan wajah yang nyaris tidak terlihat karena tertutup rambut panjang. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan mata merah menyala dan senyuman yang penuh gigi hitam. "Kalian suka lodeh pedas?" Suaranya terdengar serak, tetapi bergema di seluruh ruangan. Salah satu teman Widi langsung jatuh pingsan, sementara yang lainnya hanya bisa berteriak ketakutan. Wanita itu mulai melangkah mendekat, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak basah berwarna merah di lantai. Widi, yang masih menggenggam kameranya, mencoba berteriak meminta maaf. "Kami hanya penasaran. Kami tidak bermaksud mengganggu." Namun, suara wanita itu hanya tertawa semakin keras, sebelum akhirnya berubah menjadi jeritan melengking. Akhir yang menyeramkan. Dalam keputusasaan, Widi dan teman-temannya mencoba membuka jendela kecil di dapur. Untungnya, mereka berhasil melompat keluar tepat sebelum sesuatu, entah apa, menyentuh mereka dari belakang. Ketika mereka berlari menjauh dari warung, suara langkah kaki dan tawa itu terus mengikuti mereka hingga mencapai batas desa. Keesokan harinya, warga menemukan mereka tergolek di tepi jalan desa, pucat pasi dan tak mampu berkata apa-apa. Hanya Widi yang masih bisa berbicara, meski terbata-bata. Ia memberikan kameranya kepada kepala desa, tetapi ketika kamera itu diperiksa, isinya hanya berupa rekaman gelap dengan suara-suara aneh yang menggetarkan jiwa. Warung yang akhirnya dihilangkan. Setelah kejadian itu, warga desa sepakat untuk membakar warung tersebut hingga rata dengan tanah. Ritual besar dilakukan oleh para tetua desa untuk memastikan tidak ada energi jahat yang tersisa. Namun, sumur tua di belakang warung tidak bisa dihancurkan, karena setiap kali dicoba, alat-alat berat selalu rusak tanpa sebab yang jelas. Hingga hari ini, di lokasi bekas warung, lodeh pedas, sering terdengar suara-suara samar, terutama saat malam Jumat Kliwon. Warga percaya bahwa arwah Bu Surti masih gentayangan, mencari korban yang berani mendekat. Kisah ini menjadi peringatan abadi, jangan pernah menantang yang tak terlihat. Karena di balik keinginan untuk membuktikan keberanian, ada kegelapan yang tidak boleh disentuh. Kisah baru di Tanah Angker. Meskipun warung Bu Surti telah lama dibakar dan hanya menyisakan lahan kosong, kisah tentang Tanah Angker itu terus hidup di tengah warga. Tak ada yang berani mendekat, bahkan sekadar melintasi lokasi tersebut saat malam tiba. Namun, seperti api yang meredup tetapi tak pernah benar-benar padam, energi jahat yang menguasai tempat itu tampaknya masih mencari jalan untuk kembali. Kehadiran penjaga baru. Beberapa tahun setelah kejadian terakhir, seorang pria bernama Pak Dirjo, pendatang dari kota, membeli sebidang tanah di desa itu. Tidak mengetahui sejarah kelam di balik lokasi tersebut, ia memutuskan membangun sebuah gubuk kecil untuk berjualan sembako di sana. Warga desa sudah mencoba memperingatkan Pak Dirjo, tetapi ia hanya tertawa. "Sudah zaman modern, Mas. Mana ada hantu-hantuan. Saya ini orang kota, tidak percaya hal begituan," katanya dengan nada percaya diri. Pembangunan gubuk berlangsung cepat, dan dalam waktu seminggu, Pak Dirjo mulai membuka warungnya. Awalnya, tidak ada masalah. Pelanggan berdatangan, dan usaha Pak Dirjo berjalan lancar. Namun, hal-hal aneh mulai terjadi saat malam tiba. Gangguan yang menyeramkan. Pada malam pertama ia menginap di gubuk itu,
Pak Dirjo terbangun karena mendengar suara piring berdenting. Ia mengira ada hewan liar yang masuk. Tetapi ketika memeriksa, semua barang di dapurnya masih utuh. Namun, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah mangkuk besar berisi cairan merah kental muncul di atas meja, padahal ia yakin tidak pernah menyiapkan makanan seperti itu. Ketika ia mendekat untuk memeriksa, tiba-tiba terdengar suara cekikikan dari luar gubuk. Pak Dirjo langsung keluar dengan membawa senter. Tetapi yang ia lihat hanya bayangan wanita berambut panjang menghilang di antara pepohonan. Apa ini ulah anak-anak iseng? Pikirnya sambil menenangkan diri. Namun, malam-malam berikutnya menjadi semakin mengerikan. Teror memuncak. Setiap malam, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Suara langkah kaki, cekikikan, dan bahkan suara seseorang berbisik tepat di telinganya. Pak Dirjo mulai kehilangan tidur. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon, ketika ia melihat sesosok wanita berdiri di depan pintu gubuknya. Wajah wanita itu pucat, matanya merah menyala, dan senyumnya lebar hingga ke telinga. Pak Dirjo berusaha memanggil bantuan, tetapi suaranya seakan hilang. Wanita itu perlahan masuk ke dalam gubuk, meninggalkan jejak basah di lantai. Dengan suara serak, ia berkata, "Kenapa kau datang ke sini? Ini tempatku." Pak Dirjo jatuh pingsan di tempat, dan keesokan paginya, ia ditemukan oleh seorang warga yang kebetulan melintas. Ia hanya bisa bergumam, "Lodeh pedas, jangan kembali." Sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Desa yang kembali tenang. Setelah kejadian itu, warga desa memutuskan untuk kembali mengadakan ritual besar. Ki Sastro, yang dulu menutup portal gaib di Sumur Tua, kembali dipanggil meskipun usianya sudah sangat lanjut. Ritual kali ini lebih besar dan memakan waktu 3 hari 3 malam. Ki Sastro memperingatkan warga bahwa tempat itu harus dibiarkan kosong selamanya. Energi di sini terlalu kuat. Makhluk-makhluk ini tidak ingin pergi. Jika kalian memaksakan kehendak, kalian akan membangunkan sesuatu yang lebih buruk, katanya. Setelah ritual selesai, warga memasang pagar kayu di sekeliling tanah itu dan menanam pohon besar di tengahnya sebagai penanda. Tidak ada yang berani mengusik lagi. Kisah yang tak pernah usai. Namun, meskipun desa kembali tenang, ada satu hal yang tidak berubah. Setiap malam Jumat Kliwon, dari kejauhan, beberapa warga mengaku masih bisa melihat cahaya samar seperti api kecil di tengah lahan itu, diiringi suara cekikikan yang sayup-sayup terdengar. Mereka tahu, roh Bu Surti dan kekuatan gaib yang ia panggil tidak pernah benar-benar pergi. Warisan kelam dari Lodeh Pedas tetap hidup, mengingatkan siapapun untuk tidak pernah bermain-main dengan kegelapan. Dan di tengah malam yang sunyi, ketika angin berhembus pelan, aroma lodeh pedas yang menggoda itu masih sesekali terasa, membawa cerita tentang sebuah dosa yang tak akan pernah dimaafkan. Kemunculan sosok baru. Meski desa tampak tenang, sebagian warga mulai menyadari bahwa suasana di sekitar bekas warung semakin tidak wajar. Hewan ternak sering mati mendadak tanpa sebab jelas, dan beberapa warga mengaku melihat bayangan-bayangan bergerak di pinggiran tanah kosong itu. Keadaan semakin meresahkan ketika seorang anak kecil bernama Lila tiba-tiba hilang saat bermain di dekat lokasi tersebut. Hilangnya Lila. Lila, gadis berusia 7 tahun yang dikenal ceria, terakhir terlihat oleh teman-temannya sedang bermain di dekat pagar kayu yang mengelilingi bekas warung. Teman-temannya bersaksi bahwa Lila tiba-tiba berhenti bermain, seolah-olah terpikat oleh sesuatu. Ia menatap ke arah pohon besar di tengah lahan itu dan berjalan mendekatinya, meski temannya memanggil-manggil. Sejak itu, Lila menghilang tanpa jejak. Warga segera melakukan pencarian hingga larut malam. Mereka menyisir sekitar lahan kosong, tetapi tak ada tanda-tanda keberadaannya. Pada malam ketiga pencarian, seorang warga yang bernama Pak Joyo mengaku mendengar suara tangisan anak kecil dari arah pohon besar. Ketika ia mencoba mendekati, suara itu perlahan berubah menjadi tawa melengking. Pak Joyo segera berlari menjauh dengan tubuh gemetar, dan ia bersumpah tidak akan pernah kembali ke sana. Ritual pemanggilan. Hilangnya Lila membuat warga desa semakin ketakutan. Akhirnya, kepala desa memutuskan untuk kembali memanggil Ki Sastro. Meskipun ia sudah tua renta dan hampir tidak bisa berjalan. Ki Sastro setuju untuk membantu, tetapi ia memberikan peringatan keras. Kali ini berbeda, katanya. Apa yang ada di sana tidak hanya terikat pada roh Bu Surti.
Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah dibangkitkan oleh dosa-dosanya. Jika kita gagal kali ini, tidak hanya Lila yang akan hilang. Ki Sastro mempersiapkan ritual pemanggilan roh untuk mencari tahu keberadaan Lila. Di malam Jumat Kliwon, ia bersama beberapa warga berkumpul di dekat pagar kayu, membawa sesajen berupa kembang 7 rupa, dupa, dan ayam hitam yang belum disembelih. Ketika ritual dimulai, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan udara di sekitar lokasi menjadi berat. Ki Sastro duduk bersila, memejamkan mata sambil melafalkan mantra-mantra kuno. Tak lama kemudian, suara jeritan perempuan terdengar dari arah pohon besar. Semua warga yang hadir terkejut melihat bayangan seorang wanita berambut panjang muncul di bawah pohon itu. "Anak itu milikku," kata suara wanita itu, yang diakini sebagai arwah Bu Surti. "Dia datang ke tempatku, dia adalah pengganti yang aku tunggu." Ki Sastro dengan tegas menantang suara itu. "Kembalikan dia. Kau sudah cukup mengambil nyawa. Jika tidak, aku akan menutup tempat ini selamanya, bahkan untukmu." Pertarungan mistis. Bayangan wanita itu tertawa dengan nada yang mengerikan. Tiba-tiba, pohon besar bergoyang seolah-olah diterpa angin badai, dan tanah di sekitarnya mulai retak. Warga yang menyaksikan kejadian itu berlari ketakutan, tetapi Ki Sastro tetap berada di tempatnya. Ia menancapkan keris pusaka ke tanah dan melanjutkan mantranya dengan suara lantang. Ketika cahaya dari dupa semakin terang, bayangan itu tampak melonggarkan cengkeramannya. Suara tangisan Lila terdengar dari dalam pohon besar. Dengan bantuan beberapa warga yang memberanikan diri, pohon itu ditebang, dan sesaat setelahnya, tubuh Lila ditemukan terbaring lemah di antara akar-akar pohon yang sudah membusuk. Penutupan akhir. Setelah Lila diselamatkan, Ki Sastro memperingatkan warga bahwa tanah itu harus ditutup untuk selamanya. Portal ini tidak bisa dibiarkan terbuka. Jika ada yang mencoba kembali, mereka akan membangkitkan sesuatu yang lebih mengerikan. Esok harinya, warga menutup lokasi itu dengan batu besar yang telah diberi mantra perlindungan oleh Ki Sastro. Sebuah pagar baru didirikan, lebih kokoh dari sebelumnya, dan akses ke tempat itu dilarang keras. Lila berhasil pulih, tetapi ia tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat ia menghilang. Setiap kali ditanya, ia hanya berkata, "Aku tidak ingat, tapi aku selalu merasa ada yang mengawasiku." Kisah warung lodeh pedas kini berakhir. Tetapi tanah itu tetap menjadi simbol dosa dan ketakutan yang akan dikenang sepanjang masa. Tidak ada yang tahu apa yang benar-benar tersembunyi di dalamnya, tetapi satu hal pasti, kegelapan itu tidak pernah benar-benar pergi. Jejak terakhir kegelapan. Meskipun warga desa yakin bahwa ritual Ki Sastro telah berhasil menutup portal gaib, keheningan yang meliputi bekas warung, lodeh pedas, justru membawa perasaan ganjil. Lahan kosong itu tetap menjadi tempat yang dihindari, terutama pada malam hari. Namun, beberapa peristiwa aneh terus menghantui desa, seolah-olah memberi tanda bahwa kegelapan belum sepenuhnya menghilang. Peristiwa aneh di malam hari. Setelah kejadian dengan Lila, warga desa sering mendengar suara-suara aneh dari arah bekas warung. Suara cekikikan, tangisan, bahkan suara piring dan sendok berdenting masih terdengar samar-samar di malam-malam tertentu. Seorang petani yang tak sengaja melewati area itu di malam hari mengaku melihat bayangan tinggi besar berdiri di dekat pohon besar yang kini sudah tumbang, dengan sepasang mata merah menyala menatap lurus ke arahnya. Beberapa warga juga melaporkan mimpi-mimpi buruk yang serupa. Dalam mimpi itu, mereka berada di dalam warung lama Bu Surti, dipaksa memakan lodeh pedas yang terus-menerus diisi ulang. Sementara suara wanita berbisik di telinga mereka, "Jangan buang apapun, habiskan semuanya." Mimpi-mimpi itu membuat warga yang mengalaminya merasa lelah dan ketakutan. Beberapa bahkan jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, seperti kehilangan tenaga dan sulit tidur, meskipun dokter desa tidak menemukan penyakit fisik pada mereka. Kembalinya Ki Sastro. Ki Sastro, meskipun sudah sangat tua dan hampir tidak bisa berjalan, kembali dipanggil oleh kepala desa. Ia datang dengan sorot mata yang suram, seolah-olah sudah mengetahui bahwa tugasnya belum selesai. Dalam penglihatannya, Ki Sastro menyadari bahwa energi jahat di tempat itu tidak bisa dilenyapkan sepenuhnya. "Ada yang lebih besar dari arwah Bu Surti," katanya. "Dia hanya perantara. Perjanjian yang dia buat dengan makhluk gaib telah mengikat tempat ini, dan hanya waktu yang akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya."
Ki Sastro memperingatkan bahwa energi yang tertanam di sana semakin kuat karena rasa takut dan rasa penasaran manusia. Jangan pernah mendekati tempat itu. Jangan biarkan pikiran kalian dipenuhi oleh rasa penasaran, karena itulah pintu bagi mereka untuk masuk ke dunia kita. Kehilangan terakhir. Beberapa bulan setelah Ki Sastro memberikan peringatannya, seorang pemuda bernama Agus, yang tidak percaya pada cerita-cerita mistis, memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos. Dengan membawa kamera dan senter, ia menyelinap ke area itu di malam hari, mengabaikan larangan warga. Keesokan paginya, Agus tidak pernah kembali. Yang ditemukan hanyalah kameranya, tergeletak di dekat batu besar yang menjadi penutup portal. Ketika kamera itu diperiksa, video terakhir yang direkam menampilkan sesuatu yang mengerikan. Agus berjalan mendekati batu besar, tetapi tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan bayangan hitam besar muncul dari kegelapan, menutupi seluruh layar. Agus berteriak, dan video itu berhenti begitu saja. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani mendekati tempat itu. Penanda kekal. Kini, di tengah bekas lahan, lodeh pedas, batu besar itu berdiri sebagai penanda kegelapan yang tak boleh diganggu. Kepala desa memasang papan peringatan di sekelilingnya. Dilarang masuk. Tempat berbahaya dan angker. Warga percaya bahwa siapapun yang melanggar larangan itu akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Cerita ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi pengingat akan bahaya mengambil jalan pintas untuk kekayaan dan kekuasaan. Namun, di malam-malam tertentu, ketika angin bertiup kencang, aroma lodeh pedas yang menggoda terkadang masih tercium dari arah batu besar itu, seolah-olah mengundang siapa saja yang cukup nekat untuk mencicipi kelezatan terlarang tersebut. Dan begitu seseorang terjerat, tidak ada jaminan bahwa mereka akan kembali. Pelajaran dari kisah lodeh pedas. 1. Keserakahan membawa kehancuran. Kisah ini menunjukkan bahwa keserakahan, terutama ketika seseorang mencoba mendapatkan kekayaan atau kekuasaan dengan cara-cara tidak wajar, selalu berujung pada kehancuran. Bu Surti yang memanfaatkan pesugihan untuk kesuksesannya, akhirnya terperangkap dalam konsekuensi tragis yang tidak hanya menghancurkan dirinya, tetapi juga menciptakan kutukan bagi lingkungannya. 2. Jangan mengabaikan tradisi dan peringatan. Peringatan dari para tetua dan tradisi masyarakat seringkali dianggap sebagai mitos belaka. Namun, kisah ini mengajarkan bahwa ada kebijaksanaan di balik kepercayaan tradisional, terutama terkait hal-hal gaib atau spiritual. Mengabaikan peringatan semacam itu dapat membawa konsekuensi yang mengerikan. 3. Penasaran berlebihan bisa berbahaya. Keberanian tanpa dasar, rasa ingin tahu yang tidak terkontrol, atau sikap meremehkan hal-hal yang tidak terlihat dapat membuka pintu bahaya. Seperti yang dialami Agus dan Widi, keinginan mereka untuk membuktikan sesuatu malah membawa mereka dalam bahaya yang nyata. 4. Konsekuensi perbuatan tidak hanya berdampak pada diri sendiri. Perbuatan Bu Surti tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga menciptakan dampak besar pada orang-orang di sekitarnya, bahkan bertahun-tahun setelah ia meninggal. Ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang bisa melampaui waktu dan ruang. 5. Jangan bermain dengan kekuatan yang tidak dipahami. Dalam dunia mistis, ada hal-hal yang tidak seharusnya disentuh atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kisah ini mengajarkan bahwa campur tangan dengan kekuatan gaib, tanpa pemahaman mendalam atau niat yang benar dapat membawa malapetaka. 6. Harga keberanian adalah kebijaksanaan. Keberanian tanpa kebijaksanaan adalah kebodohan. Untuk menghadapi situasi yang berbahaya, diperlukan bukan hanya keberanian, tetapi juga pengertian akan batasan dan rasa hormat terhadap hal-hal yang tidak sepenuhnya dipahami. 7. Keserakahan tidak akan pernah puas. Salah satu elemen utama dari cerita ini adalah keinginan Bu Surti yang tidak pernah berhenti untuk memperoleh lebih banyak. Ini menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diperoleh dari hal-hal materi semata. Kesimpulan, kisah lodeh pedas adalah pengingat bahwa dalam kehidupan, penting untuk menghargai moralitas, memahami batas-batas yang tidak boleh dilanggar, dan tidak tergoda oleh cara-cara pintas yang merugikan. Keserakahan dan ketidakpedulian terhadap peringatan seringkali menjadi pintu masuk menuju kehancuran. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe bantu subscribe ya dan klik tombol like dan share ke media sosial kalian untuk cerita horor lainnya tidak kalah mencekam.
Kalau kalian mempunyai cerita mistis serupa, tulis di kolom komentar, ya siapa tahu kisah kalian bisa menjadi inspirasi untuk video berikutnya.